Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Ginanjar Jayawardana. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya melaksanakan PPL di sekolah saya sendiri, yaitu di SMA Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini menunjukkan pukul 4 dini hari, yaitu tanggal 17 November 2020, dan nanti pengambilan video akan saya lakukan pukul 8 pagi di tanggal yang sama. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jangan lupa jika ingin berbicara, mic-nya di-unmute. Jika sudah, nanti di-mute lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Doanya silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak tak lupa ingatkan, karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang metode apa aja? Substitusi ya? Terus? Substitusi dan eliminasi. Eliminasi. Nah, sekarang pertemuan ketiga kita bahas tentang metode gabungan. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, itu menentukan model matematika berbentuk SPLTP secara mandiri ya, dengan metode gabungan. Nah, jadi sama aja dengan yang kemarin, cuma ini beda di metodenya. Ya, kemarin metode eliminasi dan substitusi, sekarang dengan metode gabungan. Nah, waktu di SMP pun kita sama pernah belajar tentang metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, di SMP itu masih dua variabel ya, sistem persamaan linear dua variabel. Coba ada yang bisa menjelaskan tidak langkah-langkahnya menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan? Coba siapa? Siapa? Indri ya? Gimana In? Cobain. Jadi dengan menggunakan metode gabungan, yang pertama kita bisa menggunakan metode eliminasi dulu untuk mendapatkan nilai variabel. Dan ketika sudah didapatkan nilai variabel, maka nilai variabel tersebut kita baru substitusikan untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Ya, bagus ya. Ya, jadi pertama bisa menggunakan metode eliminasi dulu, nanti kemudian kita pakai dengan metode substitusi. Ya. Ataupun sebaliknya, misalnya mau substitusi dulu, kemudian eliminasi juga boleh ya. Nah, ini masalah kontekstualnya sama dengan yang kemarin. Nanti dari masalah kontekstual ini kita buat tabelnya, diisi tabelnya, kemudian kita misalkan X merupakan harga
satu buku dalam ribuan rupiah. Y juga satu pena dalam ribuan rupiah. Z juga harga satu pensil dalam ribuan rupiah. Kemudian dari masalah tersebut kita buat model matematikanya. Kita lanjut. Langkah-langkah menyelesaikan SPLTP dengan metode gabungan. Nah, ini yang pertama, coba dibaca. Diana coba dibaca. Bentar Pak, Yang pertama apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah menyelesaikan SPLTP dengan metode gabungan yang pertama yaitu dibuat dua kelompok persamaan yang memungkinkan eliminasi dua persamaan menjadi lebih mudah dan sederhana. Ya. Yang kedua, Revina coba dibaca. Yang kedua, salah satu variabel dari masing-masing kelompok dieliminasikan. Ya. Yang ketiga, coba, nah ini. Belum ada, Pak. Yang ketiga, belum? Belum ada. Nah, udah ada. Ya. Yang ketiga, nilai variabel yang diperoleh disubstitusikan ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai-nilai variabel yang lain. Ya. Jadi itu langkah-langkah metode gabungan ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di kertas jawaban. Tentukan solusi dari SPLTP yang tadi dengan menggunakan metode gabungan. Kemudian silahkan berdiskusi dengan temannya dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika sudah selesai, nanti kirim jawabannya dengan cara difoto, kemudian dikirimkan ke Google Form melalui tautan Kuiper. Nah, sekarang udah ada ini beberapa orang. Ada Meli nih yang udah jawab, ada Aas, kemudian ada Revina. Nah, dan yang lainnya juga sebagian udah ngumpulin, cuma nanti Bapak ingin yang presentasi Meli, coba. Silahkan Meli, di unmute dulu. Ya Pak. Jadi yang pertama kita tentuin dulu model matematikanya, yaitu 3x tambah y tambah 2z sama dengan 22 menjadi persamaan 1. 2x tambah 3y tambah z sama dengan 28 menjadi persamaan 2. X tambah 2y tambah 3z sama dengan 22 menjadi persamaan 3. Lalu kita eliminasi x pada persamaan 1 dan 2 menghasilkan 7y kurangi z sama dengan 40, itu menjadi persamaan 4. Selanjutnya, eliminasi x pada persamaan 1 dan 3, menghasilkan 5y tambah 7z sama dengan 44 menjadi persamaan 5. Selanjutnya, eliminasi y pada persamaan 4 dan 5, menghasilkan z sama dengan 2. Lalu, substitusi z sama dengan 2 ke persamaan 4, menghasilkan y sama dengan 6. Selanjutnya, substitusi y sama dengan 6 dan z sama dengan 2 ke persamaan 3 menghasilkan x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 4, 6, dan 2. Iya, himpunan penyelesaiannya 4, 6, dan 2. Lanjut, yang ditanyakannya apa? Ditanyakannya, Diana membeli 2 buku, 1 pena, dan 1 pensil, maka Diana harus membayar. Jadi kita jadikan model matematika dulu yang 2 buku, 1 pena, dan 1 pensil, yaitu model matematikanya 2x tambah y tambah z sama dengan 2 kali 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 16.
diubah ke dalam rupiah, yaitu Rp16.000. Nah, ini harusnya dalam kurung 16 dalam kurung dalam ribuan rupiah gitu ya. Ada ribuannya. Ya. Sehingga nanti jadi 16.000. Nah, kita lihat yang AAS nih. Ini hampir sama ya, eliminasi persamaan 1, 2, kemudian 1, 3. Nah, coba perhatikan bagian ini. Ada yang bisa mengkoreksi nggak salahnya AAS di mana nih? Ada? Siapa? Bagian himpunan penyelesaian, Pak. Bagian himpunan penyelesaian. Ya, Indri. Gimana In itu, In? Salah di mananya, In? Harusnya kurung kurawal dulu, baru kurung biasa. Nah, gitu ya. Nah, jadi salah simbol di himpunan penyelesaiannya. Lalu kita coba cek yang Revina nih. Ini boleh ya eliminasi persamaan 2 dan 3 dulu, baru 1 dan 3. Nah, kalau yang ini coba perhatikan yang mana yang salahnya nih. Ada yang bisa menganalisis salahnya di mana? Masih himpunan penyelesaian, Pak. Nah, di mana tuh salahnya? Berada di bagian setelah kurung kurawal harusnya ada kurung lagi. Oh ya, di situ ya. Jadi harus selalu diingat bahwa untuk himpunan penyelesaian, sebentar Bapak buka Microsoft Word. Nah, jika himpunan ini udah tampil ya? Sudah, Pak. Nah, Pak. Word-nya ya. Jadi SPLTV itu pertanyaannya kan bisa tentukan himpunan penyelesaian dari model di atas misalnya. Nanti kalau himpunan penyelesaian nanti seperti ini nulisnya. Ada kurung kurawal, ada kurung biasa di dalam. Tapi kalau pertanyaannya tentukan solusi dari SPLTP di atas, nah, nanti baru boleh begini, kurung buka biasa. Paham ya? Siap, paham, Pak. Oke. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi oleh Meli, kemudian dari beberapa jawaban teman-teman yang lain, ada yang bisa menyimpulkan nggak nih? Metode gabungan itu seperti apa? Ya, Indri ya, gimana In? Jadi, metode gabungan merupakan metode penyelesaian SPLTP dengan cara menggabungkan kedua metode, yaitu eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Ya, kemudian tujuan yang dicarinya apa? Himpunan penyelesaian. Ya, himpunan penyelesaian. Nah, dari ketiga metode ini ada metode substitusi, eliminasi, kemudian gabungan. Yang lebih mudah yang mana menurut kalian? Coba siapa dulu yang mau berpendapat? Menurut saya, Pak, yang gimana? lebih mudah itu metode substitusi. Oh, substitusi. Bagus. Kenapa itu alasannya coba? Karena kalau substitusi tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang ada. Itu kalau nggak tahu, kalau eliminasi kayak lebih ribet aja gitu. Oh ya. Kalau Ajlan, coba Alan. Lebih mudah yang mana kalau Ajlan nih?
Substitusi juga. Ya. Revina lebih mudah yang mana, Revina? Kalau Revina mah kayaknya yang gabungan, Pak. Nah, alasannya kenapa? Karena lebih simpel, terus di dalam gabungan juga kita, kalau menurut Revina mah ya bisa belajar kedua-duanya gitu, dari substitusi sama eliminasi gitu. Kalau yang substitusi itu lebih banyak lagi gitu, Pak. Tahapan-tahapannya ya lebih banyak. Oke. Bagus. Sekarang Bapak akan coba jelaskan bagian solusi ini. Solusi SPLTP itu ada 3. Yang pertama tidak punya solusi, yang kedua punya satu solusi, dan yang ketiga punya banyak solusi. Kalau yang tadi dikerjakan itu punya yang mana nih? Poin yang mana dari ketiga ini? Satu solusi. Ya, satu solusi. Ya, satu solusi. Kenapa satu solusi yang tadi? Yang ini nih. Nah, yang ini kenapa punya satu solusi? Coba. Indri, kenapa In? Karena itu mencari apa ya? Dari ketiga persamaan itu, dan yang dicari itu satu solusi penyelesaian. Ini kan ada 3 nih, ada 4, ada 6, ada 2. Kok bisa jawab 1? Kenapa bisa dikatakan satu solusi? Karena itu masing-masing merupakan nilai X, Y, dan Z. Bukan hanya X aja, Y aja, atau Z aja gitu, Pak. Berada pada satu titik ya, berarti. Di dalam, kalau di dimensi 3 nanti akan kelihatan ini itu merupakan satu titik. Nah, kita akan coba nih. Kita akan coba dengan menggunakan GeoGebra. Nanti kalau belum punya GeoGebra, di Google bisa ketik GeoGebra ya. Kemudian masuk ke sini, ke webnya. Kemudian klik app download. Nah, di sini ada GeoGebra Classic 6. Nanti pilih yang ini. Ini bisa dilakukan secara online, bisa juga kita offline dengan cara di-download. Kalau online, langsung kita di sini tampil halaman GeoGebra-nya gitu. Cuma ini harus ada koneksi internet. Nah, kita akan coba GeoGebra dengan offline aja. Sebentar. Udah tampil ya? Belum ada, udah. Belum, udah? Udah. Nah, kalau udah tampil gini. Nah, ini kan, ini 2 dimensi ya? Ini cuma ada X dan Y ya? Tidak ada Z. Jadi ini garis X, ini garis Y. Kita pakainya yang 3D grafik. Nah, yang ini. Kalau SPLTP itu karena ada 3 variabel, maka pakainya yang ini, yang 3 dimensi. Di sini ada
X, ada Y, dan juga ada Z. Ini disebut dengan R3. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan ini. Tadi tulis ulang persamaan satunya. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah, Pak. Udah. Nih, pertama ketik dulu EQ 1, kemudian titik 2, baru 3X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 22. Nah, jadi si persamaan satu ini 3X plus Y plus 2Z sama dengan 22. Jika kita buat grafiknya di dalam ruang dimensi 3, itu nanti jadinya gini. Bentuknya apa ini? Garis bukan? Coba, Meli, ini garis bukan, Mel? Garis. Garis, masa garis seperti ini? Yang ini nih. Ini bukan garis ya, ini namanya bidang ya. Ya, kalau garis itu biasanya di yang 2 dimensi yang hanya ada X dan Y itu baru berupa garis. Sedangkan yang seperti ini bidang ya. Ini bidang untuk persamaan 1. Sekarang kita buat untuk persamaan 2. EQ 2, titik 2, persamaan 2, 2X ditambah 3Y terus ditambah Z sama dengan 28. Enter. Nah, ini persamaan 2. Kita langsung ketik persamaan 3. EQ 3 X terus X ditambah 2Y ditambah 3Z 3Z sama dengan 22. Nah, jika dibuat gambarnya seperti ini. Ini biar bisa membedakan persamaan 1, 2, dan 3. Kita kasih warna berbeda. Ini mau warna apa nih? Mau warna apa nih? Pilih. Warna pink. Pink, boleh. Tuh, jadi berubah kan? Yang ini, warna apa nih? Warna hijau. Hijau. Nah, jadi kelihatan nih. Warna biru itu persamaan 1, hijau persamaan 2, pink persamaan 3. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kalau kita buat grafik. Kalau gambar seperti ini kita bikin manual kan susah ya di buku. Nggak kebayang gitu gimana gambarnya. Karena ini dimensi 3. Lalu gimana cara mencari himpunan penyelesaiannya? Nah, dari bidang 1 yang warna biru, kemudian bidang 2 hijau, dan bidang 3 pink. Nanti ini ada pertemuan di satu titik. Nah, di sini kan ya? Pertemuan di satu titik. Nah, pertemuan ketiga bidang itu di satu titik, ini merupakan himpunan penyelesaiannya atau merupakan solusinya gitu. Nah, berapa ini solusinya nih? Caranya tinggal klik di bagian ini di pojok kiri atas, kemudian klik bagian poin, kemudian arahkan ke himpunan penyelesaiannya. Tak. Nah, langsung ketemu jawabannya 4, 6, dan 2. Jadi sama. Solusinya itu 4, 6, dan 2. X-nya 4, Y-nya 6, Z-nya 2.
Nah, inilah yang disebut kenapa SPLTV ini memiliki satu solusi atau memiliki satu himpunan penyelesaian. Ya, karena ini hanya ada satu titik di sini. Titik ini merupakan titik yang X-nya itu 4, Y-nya itu 6, Z-nya itu 2 gitu. Ngerti ya? Kenapa disebut satu solusi? Paham. Nah, sekarang ini kita ganti ininya dengan 6. Misalnya ininya dengan 2. Ininya dengan 4. Ini 9. Ini 3. Ini 6. Nah, jika persamaannya seperti ini, ya persamaan 1 ini, 2 ini, 3 ini, maka gambarnya jadi seperti ini. Ya, tidak ada yang bertemu. Antara gambar biru, hijau, dan pink, tidak ada yang ketemu. Nah, kalau seperti ini berarti dia gimana? Ada solusi atau tidak? Enggak ada. Nah, berarti yang ini yang tidak ada solusi ya. Nah, karena tidak ada pertemuan nih. Terus cirinya apa? Kalau kita lihat dari persamaan yang tidak ada solusi itu. Yang tidak ada solusi itu, lihat koefisiennya. Ini 3, ini 6. Ini 1, ini 2, ini 2, kesini 4. Berarti apa ini? Kelipatan ya? 3 dikali 2, 6. Ini kali 2, 2. Ini dikali 2, 4. Yang ininya, ini dikali 3, 9. Kali 3, 3. Dikali 3, 6 gitu. Tapi yang ininya enggak. Yang konstantanya enggak. Enggak ini misalnya dikali 2, ini dikali 3 jadi gini, enggak. Nah, kalau seperti itu nanti hasilnya pasti tidak punya solusi. Nah, tapi kalau misalnya konstantanya juga ikut-ikutan, ini kan semua tadi dikali 2. Ini 22 dikali 2 berapa? 44 ya. Ini kan kali 3. 22 kali 3, 66. Nah, kalau semuanya berupa kelipatan, ini jadi apa namanya? Berhimpit ya. Ketiga bidangnya semuanya berhimpit. Kalau ketiga-tiganya berhimpit, berarti ini memiliki tak hingga solusi atau tak hingga penyelesaian. Karena penyelesaiannya itu banyak kan. Titik potongnya itu berada di setiap bidangnya. Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Ada berapa ini solusinya gitu. Sehingga dikatakan yang seperti ini itu memiliki tak hingga solusi. Paham ya? Jadi bisa dianalisis dari persamaannya. Coba ulangi. Coba Indri. Gimana yang tak hingga penyelesaian gimana dilihat dari persamaannya? Itu kelipatan, Pak. Yang kelipatan apanya? Variabel koefisien ya. Koefisien. Nah, konstantanya? Iya. Tidak ya. Itu untuk yang tidak ada solusi ya. Itu yang tidak ada solusi. Kalau yang tak hingga penyelesaian, konstantanya juga kelipatan. Nah, oke, bagus. Yang lain paham? Paham. Ya. Paham, Pak. Dari
apa yang telah dijelaskan kita simpulkan bersama-sama. Tadi juga udah disimpulkan oleh Indri, yaitu metode gabungan merupakan metode penyelesaian SPLTP dengan menggabungkan cara eliminasi dan cara substitusi secara bersamaan. Nah, yang pada akhirnya ini sama, yaitu untuk mencari solusi atau mencari himpunan penyelesaian. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah kontekstual dengan metode determinan ya harusnya. Kan kemarin udah substitusi, eliminasi, gabungan, nanti berikutnya adalah determinan. Nah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena sekarang sedang pandemi COVID-19, untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, terima kasih. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.